Selamat siang anak-anak. Apa kabar hari ini? Siang hari ini kita berjumpa lagi dengan Pak Marno dalam pelajaran agama. Hari ini kita masih akan membahas subtema 2 yaitu hak dan kewajibanku sebagai warga negara Indonesia. Hari ini pertemuan yang kedua. Sebelum kita memulai kegiatan belajar, kita awali dengan doa dulu ya. Semuanya ambil sikap siap untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas rahmat dan perlindungan-Mu kepada kami hingga pada siang hari ini. Sekarang kami mau belajar ya Bapa. Berkatilah kami agar mampu mengikuti kegiatan belajar dengan baik. Nama-Mu yang kudus kami puji sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, materi sebelumnya kita bersama-sama sudah melihat dan mendengar beberapa penjelasan yang Pak Marno beri lewat video. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki hak dan kewajiban untuk memperoleh hak kita, maka kita harus melaksanakan kewajiban kita terlebih dahulu. Kewajiban-kewajiban kita misalnya membayar pajak bumi dan bangunan, menaati peraturan lalu lintas, dan juga menaati aturan dan hukum yang berlaku. Sedangkan hak kita adalah memperoleh hidup yang layak, memperoleh pendidikan, kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai kepercayaan kita, dan masih banyak lainnya. Sebagai peserta didik atau warga sekolah, kita juga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku di masing-masing sekolah. Kewajiban kita sebagai peserta didik adalah membayar biaya SPP, menaati tata tertib yang berlaku, menjaga fasilitas umum yang ada di lingkungan sekolah. Sedangkan hak kita sebagai peserta didik adalah mendapatkan pelajaran, bertanya ketika tidak mengerti dengan materi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, dan menggunakan fasilitas yang ada. Nah anak-anak, sekarang kita bersama-sama akan membahas hak dan kewajiban Yesus sebagai orang Yahudi. Jadi, Yesus adalah orang Yahudi, sehingga Yesus juga punya hak dan kewajiban sebagai orang Yahudi. Maka dari itu, mari bersama-sama kita membuka Alkitab dan membaca yang pertama dari Injil Matius bab 17 ayat 24 sampai 27, dan yang kedua Matius bab 22 ayat 15 sampai dengan 22. Pak Marno harap kita semua membaca dengan serius karena akan ada tugas dari bacaan kitab suci tersebut. Oke anak-anak, setelah membaca kedua bacaan Injil tadi, sekarang kalian punya tugas untuk mendalami materi sesuai dengan isi kitab suci. Nomor 1, bagaimana pertanyaan yang diajukan oleh pemungut bea Bait Allah kepada para murid Yesus? Nomor 2, mengapa Yesus membayar pajak kepada Bait Allah? Nomor 3, menurut Yesus, siapakah yang harus membayar pajak? Apa jawaban pemungut bea Bait Allah? Nomor 4, bagaimana Yesus mendapat uang untuk membayar pajak kepada Bait Allah? Nomor 5, apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan Herodian untuk menjerat Yesus? Tunjukkanlah bagaimana jeratan itu. Nomor 6, bagaimana jawaban Yesus terhadap pertanyaan-pertanyaan orang Farisi tersebut? Dan yang terakhir nomor 7, apa pesan dari kitab suci di atas bagi kita sebagai warga negara? Oke anak-anak, Pak Marno akan memberikan sedikit peneguhan kepada kalian sesuai dengan isi bacaan kitab suci yang sudah kita baca bersama-sama. Pertama, ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Bait Allah, seorang bea bertanya tentang kewajiban membayar pajak. Yesus sendiri menyadari kewajibannya sebagai orang Yahudi, maka Yesus dan murid-muridnya mempunyai kewajiban membayar pajak ke Bait Allah. Lalu Yesus menyuruh Petrus memancing dan menangkap ikan.
lalu mengambil uang koin dalam mulut ikan, dan uang koin tersebut Yesus gunakan untuk membayar pajak kepada bait Allah. Berikutnya, orang-orang Farisi berusaha menjerat Yesus dengan pertanyaan, bolehkah membayar pajak atau tidak? Jika Yesus mengatakan ya, berarti Yesus dianggap mengkhianat bangsa. Jika Yesus mengatakan tidak, berarti ia melawan kekuasaan yang sah. Yesus menjawab dengan tepat, yaitu berikan kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, berikan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Orang Yahudi pada waktu itu sedang dijajah oleh Kekaisaran Romawi dan kerajaan Idumea yang rajanya bernama Herodes. Kekaisaran Romawi mempunyai aturan agar setiap rakyat membayar pajak. Orang yang tidak membayar pajak dianggap melawan raja dan pastinya akan dihukum. Yesus adalah orang Yahudi dan tinggal di tanah Yahudi. Berarti Yesus mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Berikutnya, orang-orang Yahudi tidak suka dengan penjajah, sama seperti kita bangsa Indonesia. Ada kaum yang melawan penjajah, yaitu kaum Zelot. Ketika ditagih bea, Yesus menjawab dengan tepat. Ia mengatakan yang boleh membayar pajak adalah orang asing. Namun, agar tidak menjadi batu sandungan, Yesus membayar pajak tersebut. Sebagai orang Katolik, kita wajib menjadi warga negara yang taat dan kritis, sekaligus umat beragama yang taat. Ingat pernyataan Monsinyur Sugiya Pranata, 100% Katolik, 100% Indonesia. Artinya, orang Katolik sungguh menyadari hubungannya dengan Allah, maka kita pun punya kewajiban terhadap bangsa Indonesia tercinta ini. Anak-anak yang terkasih, mari kita membuat refleksi. Kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Nomor 1, apakah aku sudah melaksanakan kewajibanku sebaik mungkin di rumah, di sekolah, dan di masyarakat? 2, apakah aku sudah memperoleh hakku sebagai anak di rumah, di sekolah, dan di masyarakat? 3, apakah aku sudah meladani Yesus dalam melaksanakan kewajibannya? Mari kita bertanya dalam hati kita, apakah selama ini 3 pertanyaan ini sudah kita lakukan dengan baik dan kita sudah meladani Tuhan Yesus dengan baik atau belum? Nah, sekarang tugas yang kedua, tugas keterampilan. Buatlah slogan untuk mengajak teman-teman melaksanakan kewajiban sebagai anak, baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Pak Marno akan memberikan gambar contoh slogan. Nanti kalian buat masing-masing sendiri menurut kreasimu sendiri. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Mari kita siap untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu bagi kami dalam pembelajaran hari ini. Semoga materi yang diberikan Bapak Ibu Guru menjadi bekal bagi masa depan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang. Terima kasih.